Shalom, sahabat GKP TV dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di satu hari ini, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Sahabat GKP TV, nats firman Tuhan buat kita di pagi hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 11 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Demikian firman Tuhan. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di zaman di mana kalau kita beda itu dianggap aneh, ketinggalan, bahkan banyak orang yang takut gak diterima. Bahkan semua orang pada mengejar viral, keren, dinotis, cari validasi dan pengakuan. Kadang kita tahu kok sesuatu itu salah, tapi tetap aja ikut-ikutan. Kompromi supaya diterima, sudah tahu circle-nya itu toksik, tetap aja stay di sana. Bahkan tidak jarang jadi pelaku. Ngomong-ngomong kasar supaya dibilang gaul, dan banyak orang terpengaruh justru karena takut dicap sok suci lah, sok kudus lah. Padahal di hati kecil mungkin berkata, kok aku gini amat ya? Sehingga jangan heran banyak orang yang kehilangan jati dirinya, kehilangan identitasnya, bahkan sampai rela mengabaikan atributnya sebagai orang percaya, hanya karena ingin ikut-ikutan. Benarkah kalimat sok kudus atau sok suci? Kalau kita berani tampil beda, bahkan dengan tegas menunjukkan jati diri dan atribut kita, sebenarnya sebagai orang percaya, sahabat GKP TV, melalui renungan kita pagi hari ini, dinyatakan bahwa salah satu identitas atau atribut Allah adalah kudus. Dan kita terpanggil supaya hidup kudus seperti Dia yang kudus. Inilah identitas dan atribut kita. Tidak datang dari dunia, tapi langsung dari Tuhan. Sahabat GKP TV, apa arti kudus? Dalam bahasa Ibrani dipakai kata kados. Artinya, diasingkan atau dipisahkan untuk tujuan tertentu. Itulah arti kudus. Ambil saja contohnya persembahan kita. Dipisahkan karena akan dipersembahkan untuk Tuhan. Demikian juga bangsa Israel dan juga kita hari ini adalah bangsa yang kudus karena telah dipisahkan dan diasingkan dari bangsa lain, menjadi bangsa kepunyaan Tuhan. Artinya, kekudusan tidak semata-mata bicara tentang moralitas, tetapi selalu dikaitkan dengan relasi ilahi, dan Allah lah subjek yang mengikat relasi ini, bukan manusia. Dengan demikian, manusia dipanggil untuk selalu mencerminkan karakter Allah dalam hidupnya. Sahabat GKP TV, panggilan hidup kudus bukanlah sebuah perintah legalistik, tapi respon atas apa yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Allah berkata, aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir. Ada tindakan penebusan dan penyelamatan, sehingga dengan demikian harusnya Israel tidak lagi hidup seperti orang Mesir. Mereka sudah dibebaskan dan memiliki identitas dan atribut baru. Demikian juga kita. Allah lah melalui Yesus Kristus yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju terang, sehingga kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tapi anak-anak terang. Sehingga sebagai anak-anak terang, Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Walau terkadang agak aneh dilihat dunia ini, tapi justru itulah tanda bahwa kita milik Kristus.
Kita tidak lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran, sehingga hidup kita akan senantiasa memancarkan kekudusan Kristus di tengah-tengah dunia melalui perkataan, perbuatan, dan sikap kita sehari-hari. Dan biarlah ini menjadi lifestyle kita sebagai orang percaya. Sebagai orang-orang pilihan yang diasingkan dan dipisahkan untuk tujuan tertentu, itu yang disebut kados dalam bahasa Ibrani. Standar kita bukanlah dunia ini. Standar kita bukan juga penilaian orang-orang, bukan juga standar-standar yang dibuat manusia, tapi standar Tuhan. Dengan hidup tidak lagi menuruti hawa nafsu, tapi senantiasa hidup dalam roh. Untuk itulah, melalui renungan ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dan menjadi milik Tuhan. Maka hidupmu harus berbeda dari dunia ini. Kejarlah kekudusan, karena tanpa hidup kudus, kita tidak bisa melihat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Tuhan telah menuntun kami dari kegelapan kepada terang yang abadi, sehingga kami memiliki atribut dan identitas baru. Sebagai orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan kuduskan, ajar dan kuatkan kami Tuhan untuk tetap berani tampil beda, dengan terus menjaga kekudusan kami. Biarlah kami senantiasa mencerminkan karakter Allah dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu.
ku merindukanmu. GKPS